Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan observasi identifikasi tanaman kopi Arabica. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fadri, NPM 2213010029. Saya Adrian Fernandez dengan NPM 2513010047. Saya Remo Wilson Exodus Buah dengan NPM 251301053. Dan saya Repi Trandika dengan NPM 2513013010039. Identifikasi tanaman kopi Arabica. 1. Memiliki batang dan berbatang kayu bercabang banyak. 2. Tinggi tanaman sekitar 2-5 cm. 3. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau, mengkilap. 4. Bunganya kecil, berwarna putih dan harum. 5. Buahnya mudah berwarna hijau, lalu berubah menjadi merah saat matang. 6. Biji kopi berada di dalam buah dan biasanya terdapat 2 biji dalam satu buah. Identifikasi tanaman kopi Arabica. 1. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, divisi Agrospermae, kelas Dicotyledalonae, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus kopi, spesies kopi Arabica. Ciri-ciri identifikasi: daun lebih kecil dibanding kopi robusta, buah berbentuk bulat lonjong, aroma kopi lebih wangi, tumbuh optimal di ketinggian sekitar 1000-2000 mdpl, lebih sensitif terhadap hama dan perubahan cuaca. Dalam proses penyerbukannya, kopi Arabica termasuk tanaman yang umumnya melakukan penyerbukan mandiri atau penyerbukan sendiri. Serbuk sari dari bunga dapat jatuh dan membuahi putik pada bunga yang sama tanpa harus berasal dari tanaman lain. Hal ini membuat kopi Arabica memiliki kemampuan berkembang biak yang cukup baik walaupun hanya ditanam dalam jumlah sedikit. Meskipun begitu, penyerbukan silang juga dapat terjadi dengan bantuan angin, air, atau serangga seperti lebah, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibanding penyerbukan mandiri. Penyerbukan pada kopi sangat penting karena menentukan pembentukan buah dan kualitas biji kopi yang dihasilkan. Varietas tentang kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nama Latin Coffea Arabica. Tanaman ini berasal dari daerah Ethiopia dan sekarang sudah banyak dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kopi Arabica tumbuh dengan baik di daerah dataran tinggi yang memiliki suhu sejuk, curah hujan cukup, dan tanah yang subur. Tanaman ini memiliki batang berkayu dengan cabang yang cukup banyak, daun berbentuk loncong berwarna hijau mengilap, serta bunga kecil berwarna putih yang memiliki aroma harum. Buah kopi Arabica berbentuk bulat, kecil, dan akan berubah warna dari biji menjadi merah ketika matang. Biji di dalam buah inilah yang diolah menjadi kopi. Dibandingkan jenis kopi lainnya, Arabica memiliki cita rasa yang lebih halus, aroma yang wangi, sedikit pahit, dan tingkat keasaman yang lebih tinggi, sehingga banyak disukai oleh pecinta kopi. Tanaman kopi Arabica memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Biji kopi Arabica dimanfaatkan sebagai bahan utama minuman kopi yang memiliki aroma khas dan rasa yang lebih lembut. Kandungan kafein di dalamnya dapat membantu meningkatkan energi, mengurangi rasa kantuk, dan membantu konsentrasi saat beraktivitas. Selain digunakan sebagai minuman, kopi Arabica juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan kecantikan.
Ampas kopi sering digunakan sebagai bahan scrub alami untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kesehatan kulit. Daun dan kulit buah kopi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik dan pakan ternak. Setelah diolah dalam bidang ekonomi, tanaman kopi Arabica memiliki nilai jual yang tinggi sehingga menjadi sumber pendapatan bagi petani dan membantu perekonomian daerah. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan identifikasi pada tanaman kecombrang, bunga trompet, dan heliconia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Badri dengan NPM 2213010029. Perkenalkan, nama saya Reno Wilson Kecuali Jumbo dengan NPM 2021 Perkenalkan, nama saya Andrian Fernandes dengan NPM 2513010047. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanaman pertama kami, yaitu tanaman kecombrang. Baik, kingdom dari kecombrang itu yaitu plantae, divisinya Mochnolophyta, kelasnya itu Liliopsida, ordonya Zingiberaceae, familinya Zingiberaceae, genusnya itu Etlingera, spesiesnya itu Etlingera elatio. Adapun ciri-ciri tumbuhan yaitu tumbuhan herba tahunan, memiliki rimpang dalam tanah, batang semu tersusun dari pelepah daun, daunnya berbentuk lancet memanjang, bunga berwarna merah muda, banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan juga tanaman hias. Baik, tanaman kedua yaitu bunga trompet. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi klasifikasi bunga trompet. Klasifikasinya yaitu mulai dari kingdomnya yaitu plantae, divisinya Mochnolophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya yaitu Solanales, familinya Solanaceae, jenisnya yaitu Bruckmansia. Ciri-cirinya yaitu berupa perdu atau pohon kecil, daun lebar, bunganya besar berbentuk trompet, warnanya itu ada bunga putih, kuning, merah muda, ataupun jingga. Memiliki aroma harum, terutama pada malam hari. Tanaman ini juga mengandung senyawa beracun sehingga tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Menjelaskan tentang bunga heliconia atau pisang-pisangan hias. Klasifikasi kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordo Zingiberaceae, famili Heliconiaceae, genus Heliconia. Ciri-ciri tumbuhan herba dengan tinggi 1-5 meter, memiliki batang semu seperti pisang, daun besar dan memanjang, bunga tersusun dalam braktea, berwarna kuning, jingga atau kombinasi warna mencolok, sering digunakan sebagai tanaman hias, tanaman taman, dan bunga potong. Perbedaan utama tanaman: bentuk bunga, batang, manfaat. Kecombrang bunga bulat menyerupai obor, batang semu, bumbu dan hias. Bunga trompet, bunga besar berbentuk trompet, mengandung perdu pohon hias. Tanaman hias Heliconia, bunga yang braktea mencolok menyerupai paru burung, tanam batang semu, tanaman hias. Baiklah,
Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan memahami penyerbukan silang. 1. Memahami mekanisme penyerbukan silang pada tanaman kecombrang, bunga trompet, dan heliconia sebagai proses perpindahan serbuk sari dari bunga satu ke tanaman kepala putik tanaman lain. 2. Memahami teknik hibridisasi yang digunakan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua induk yang berbeda sehingga diperoleh keturunan dengan karakter yang diinginkan. 3. Mengetahui tahapan pelaksanaan hibridisasi mulai dari pemilihan induk, kastrasi, penyerbukan, hingga pemeliharaan aset persilangan. 4. Memahami metode seleksi dalam pemulihan tanaman untuk memilih individu yang memiliki sifat terbaik seperti penyerbukan baik, warna bunga menarik, ukuran bunga besar, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. 5. Mempelajari penerapan perbaikan populasi tanaman melalui seleksi dan persilangan pada kecombrang, bunga trompet, dan heliconia guna meningkatkan kualitas genetik dan nilai ekonomi tanaman. 6. Mengetahui peran penyerbukan silang, hibridisasi, dan seleksi dalam menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul dan berdaya adaptasi tinggi. Kesimpulan, pemahaman mengenai penyerbukan silang, hibridisasi, dan seleksi pada kecombrang, bunga trompet, dan heliconia penting untuk mendukung program pemulihan tanaman dalam menghasilkan varietas unggul yang memiliki kualitas bunga yang lebih baik, produktivitas tinggi, dan ketahanan yang lebih baik terhadap lingkungan. Sekian dari penjelasan kami. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan melakukan pengembangan tanaman secara vegetatif. Perkenalkan, nama saya Rainul Wilson Utsur Zedua dengan RN 203130 dan giliran saya Revit Ardika dengan NPM 2513010039. Dan Fernandes dengan NPM 2513010047. Kelompok 6 akan melakukan uji coba perbanyakan vegetatif dengan metode stack. Yang diperlukan di sini adalah batang bunga mawar, yang satu dia berdaun, yang satu dia tidak berdaun, dan tanah yang sudah disiram terlebih dahulu. Caranya adalah tinggal ditancapkan saja batang daunnya, batang bunga mawarnya ke tanah yang sudah disiram tadi, lalu ditutup plastik agar tidak terlalu banyak terjadi proses transpirasi atau penguapan. Setelah tutup plastik, kita ikat dengan karet. Ini sudah jadi untuk yang tidak memiliki daun, dan di sini saya akan melakukan vegetatif yang ada daunnya.
sebagai kaum kaum. Sekian, terima kasih.